every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semua sahabat onlineku yang selalu setia dengan channel Andi Siska Family ini. Saya ucapkan selamat datang kembali. Nah, seperti biasa teman-teman, aku mau nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga setiap harinya. Ya, seperti itulah, tidak ada henti-hentinya dan tiada habisnya. Nah, di sini aku lagi bersihin kulkas ya, karena udah 1 bulan lebih nggak dibersihin semenjak udah lebaran. Baru kali ini aku sempetin buat bersih-bersih kulkas lagi. Dan kulkasnya itu lumayan kotor ya, banyak yang lengket-lengket di rak-raknya itu. Nah, aku ambilin dulu ya, ini sisa-sisa makanan yang kadang aku masukin dalam kulkas tapi nggak dipanasin ya, dibuang aja ya, karena udah berapa hari di dalam nggak diolah kembali. Nah, kita buang aja daripada numpuk di dalam jadi sampah aja teman-teman. Nah, di situ rak-raknya aku mau pindahin dulu. Sebelum saya pindahin, saya ngambilin dulu barang-barangnya yang ada di atas, dan raknya saya mau cuci. Karena mau dimasak kembali, rasanya itu udah nggak enak ya, pasti nggak sama saat masih seger ya. Makanya saya buang aja, bukannya mau mubazir ya teman-teman, tapi kan kalau kita panasin, nah lantas udah makan langsung sakit perut, yang repot siapa juga? Pasti aku juga yang repot bolak-balik mondar-mandir ke kamar mandi. Nah, di sini aku tuh nggak bersihin daging pintu tengahnya karena masih bersih. Saya hanya bersihkan yang kotor aja ya. Jadi untuk tempat sirup tadi dan minuman saya nggak bersihin teman-teman. Nah, lanjut di sini aku lagi ngebilas rak-raknya ini pakai sabun. Wah, salah teman-teman, hampir ambil sabun cuci dotnya Gania ya. Di sini aku pakai Sunlight biar kotorannya itu cepat keluar. Dan di sini raknya lumayan kotor ya teman-teman, sampai aku tuh pakai besi-besi penggosok panci buat ngeluarin makanan yang lengket di rak-raknya. Ya begitulah teman-teman, kalau mau diberesin satu rumah itu aku nggak kuat ya teman-teman, jadi nyicil-nyicil aja. Udah beresin ruang tamu, bagian jendela ya, kita pindah lagi di bagian kulkas. Di sini tuh kacanya sangat kotor, sampai aku tuh nekan sampai sekuat mungkin biar itu yang lengket itu cepat keluar, karena agak keras ya teman-teman, mungkin karena udah terlalu lama di dalam kulkas nggak dibersihin. Jadi tuh teman-teman, kalau jadi ibu rumah tangga kita itu harus pintar-pintar yang mana yang harus kita dahulukan untuk dikerjakan. Nah, di sini karena hari ini pagi-pagi tadi itu aku udah masak, makanya aku langsung gercep untuk beres-beresin kulkas. Karena kalau nggak gini teman-teman, pekerjaan itu numpuk, jadi banyak yang harus sebenarnya kita bersihkan terlewatkan. Misal kaca jendela rumah, kadang itu aku nggak bersihin teman-teman karena terlalu banyak pekerjaan, jadi aku cuma nyapu lantai. Nah, di sini lagi sempet bisa bersihin kulkas ya, dikerjain cepat karena si Gania dan ayahnya lagi di kamar main, jadi aku punya kesempatan buat ngeberesin kulkas. Jadi kulkasnya ini sudah aku bilang ya di videoku yang dulu, adalah pemberian dari sepupu. Jadi kalau pemberian dari orang, kita itu harus menjaga dan merawatnya biar berkah dan bermanfaat.
buat kita teman-teman mensyukuri apa yang telah diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini lanjut aku bersihin juga wastafelnya ya, itulah habis beres-beres, habis nyuci-nyuci, lanjut wastafelnya juga kita bersihin biar selalu kelihatan kinclong. Dan lanjut aku buangin air ya yang aku tampung tadi malam itu, karena aku pikir pagi ini air pam nggak ngalir lagi, jadi aku tampung untuk persiapan nyuci-nyuci atau saat mau masak. nggak ada air kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya di dalam dapur. Nah kembali aku isi karena mumpung hari ini pamnya itu lagi baik, nggak ada mati-matinya ya atau tersendak-sendak gitu, airnya ngalir terus sepanjang hari. Alhamdulillah ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui itu air adalah kebutuhan pokok di dalam rumah tangga, karena tanpa air kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah lanjut ke video teman-teman, di sini aku lagi bersihin kulkas. Nah bagian tengahnya itu udah aku bersihin bagian dalamnya ya. Lanjut ini bagian atas tempat berteluran telur, dimana kalau aku udah beli telurnya itu aku simpan di sini. Lumayan kotor juga ya, banyak semut, hewan-hewan yang lengket, nggak tahu itu hewannya masuk lewat mana, kenapa bisa ada di dalamnya nggak tahu ya teman-teman. Yang penting di sini aku bersihin sebersih-bersihnya. Jadi tuh kalau kulkas sudah bersih ya teman-teman, rasanya gimana gitu, kita udah semangat lagi buat nyetok stok harian ya yang mau kita masak. Nah di sini tadi itu aku juga udah beli ya di Babang Sayur, itu ada ikan, persayuran, dan untuk bumbunya aku nggak beli karena masih banyak stoknya. Jadi saya hanya beli ikan dan sayur, ada tahu juga. Jadi di sini pupretnya saya itu bukan pupret untuk 1 minggu ya, hanya untuk 2 hari. Jadi bisa dikatakan belanja harian, tapi saya beli stok untuk 2 hari. Jadi besoknya itu aman karena saya beli untuk 2 hari. Dan di sini aku buka ya dari kantongan karena aku mau susun masukin di tempat makanan atau tempat puprep. Biasanya bunda-bunda kalau lagi nyetok makanan itu kan disimpan biar rapi susunannya dan tahan di dalam kulkas. Nah ternyata di situ ada juga daun bawang ya. Aku beli daun bawang itu kalau mau bikin nasi goreng, telur ceplok kan sisa diiris-iris aja. Nah langsung saja ini daun bawangnya aku iris bagi 2 atau bagi 3 biar muat masuk ke dalam tempat makanannya atau wadah yang saya sudah sediakan. Dan itu jangan salpok ya teman-teman, ada suaranya Dede Gania, anak tersayang aku yang selalu ada di dekat aku. Makanya kalau aku dubbing itu dia pasti ngikut dan marah-marah kalau saat aku dubbing dan gak merhatiin dia main. Makanya itu dia panggil aku karena dia bete gak diperhatiin karena akunya lagi dubbing ya. Jadi dianya itu marah kalau HP-nya iklan. Nah dia itu nggak tahu lanjutin iklannya atau hapus iklannya biar videonya yang dia tonton itu kembali seperti semula. Namanya anak kecil ya, umur 2 tahun, belum mengerti apa-apa, yang cuma dia tahu lagi nonton. Nah kalau muncul iklan, disitulah terjadi perang kedua. Dia teriak-teriak, marah-marah dan sambil banting HP-nya. Tapi mau diapa ya teman-teman ya, kalau saya nggak kasih HP anakku ya aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi nggak sering juga aku kasih, cuma di saat tertentu, misal aku lagi masak, lagi beres-beres rumah. Nah kalau aku udah nggak ngapa-ngapain ya aku temenin main, jadi HP-nya aku ambil karena sebenarnya anak tuh nggak bisa ya teman-teman dikasih HP, nanti matanya cepat rusak atau
gimana ya, matanya nanti nggak sehat teman-teman. Nah lanjut ke videonya. Ini aku lagi masukin tahu ya. Tadi itu aku beli 4.000 dapat 2 bungkus karena aku juga suka makan tahu dipakaikan tepung serbaguna, rasanya tuh gurih dan krenyes. Dicampur lagi daun bawang, mantap sekali dibikinkan lombok kecap. Wah, lebih mantul dan endolita banget. Jadi di sini tuh belanjaanku nggak banyak ya teman-teman, hanya ada sekitar 40.000 dan bahkan masih kembali 5.000 karena saya ngasih uang 40.000, kembalinya ada 5.000. Jadi ikannya di sini itu harganya 25.000. Terus tahu 2.000, saya belinya 2 bungkus. Terus sayur bening 1 bungkus itu 1.000 ya. Ditambah ada sayur sup itu 1.000-an dapat 2. Jadi totalnya semua itu hanya 35.000 bersama ikan. Nah kalau untuk saya dan Pak suami dan Dedek Gani itu udah cukup ya untuk 2 hari, karena kan kadang kami itu juga beli makanan kalau lagi nggak sempat masak. Jadi kalau segini itu udah cukup untuk 2 hari dan bahkan sampai 3 hari, karena stok telur juga ada, nuggetnya Pak suami ada. Nah kadang kami juga keluar cari makan kalau lagi bosan di rumah. Jadi saya kira untuk pupret atau persiapan stok saya itu cukup untuk segini dalam 2-3 hari. Begitu Pak suami kalau pulang tengah malam habis piket biasanya tuh nggak mau makan masakan rumahan, biasanya cuma minta dimasakin indomie pakai telur ya. Itu kan gampang banget ya sebagai ibu rumah tangga, masak indomie telur ceplok udah beres, cuma sekejap 1 kali cek jadi. Makanya itu aku nyantai ya kalau Pak suamiku tuh nggak ribet orangnya, yang penting ada stok makanan, dia itu makan semuanya, apa aja yang aku sediain pasti dimakan. Nah susunin makanan atau stoknya ini udah selesai ya. Lanjut aku mau masangin rak-raknya dulu karena udah ditiriskan dan udah kering ya raknya, yang tadi udah saya cuci sebelum saya buka belanjaan. Nah di sini aku mulai dari bawah ya. Ini tempat air minum yang paling bawah, dan lanjut ini rak yang bagian tempat sayur. Nah di sini ada 3 raknya ya. Saya mau pasang langsung semuanya dan susunin barangnya kembali yang masih saya gunakan, dan yang sudah nggak bisa dipakai saya buang, dan tempat-tempatnya saya mau cuci juga. Tapi saya nggak record ya, karena kalau di record itu nanti videonya terlalu kepanjangan. Nah teman-teman nanti bosan dengan video saya. Dan sambil aku masangin raknya kembali dan nyusunin stoknya buat dimasukin ke dalam kulkas, saya mau nyapa-nyapa dulu bunda-bunda sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channelku yang sangat sederhana ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta klik juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Andi Siska Family. Dan sekian dulu ya kegiatanku hari ini yang dapat saya share, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.